Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Ia lahir tahun 581 Masehi dan termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arkam bin Abi Arkan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan masuk surga. Ia masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usia masih cukup muda, yakni umur 31 tahun. Usia yang masih sangat produktif. Kendati masih muda, sumbangsihnya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah cukup besar. Anak muda seperti Abdurrahman bin Auf, seperti sahabat-sahabat Nabi yang masih muda lainnya, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zaid bin Haritsah, memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat komunitas muslim di masa awal. Ia termasuk salah satu dari mereka yang berperan pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Pasalnya ia dikenal sebagai pengusaha kaya dan dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang pertama kali menerima Islam. Ia bersedia meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf adalah ia ketika menawarkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah. Hal ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal An-Nihayah halaman 163 yang bersumber dari riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa Abdurrahman bin Auf pada masa Nabi SAW bersedekah dengan setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar. Tidak lama kemudian ia bersedekah dengan 40.000 dinar. Selanjutnya ia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar. Jumlah ini sungguh besar di zamannya, yakni berkisar 4,5 miliar. Tidak hanya itu, ia juga menyedekahkan 500 kuda untuk keperluan transportasi, kemudian menambahkan 500 onta untuk berperang di jalan Allah. Kebanyakan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf berasal dari perdagangan. Abdurrahman juga dijelaskan memerdekakan ribuan budak. Abdurrahman meninggalkan banyak harta setelah meninggal dunia, termasuk emas yang dipotong-potong dengan kapak, sehingga membuat tangan orang-orang menjadi lelah. Emas yang sangat banyak itu ia bagikan ke masyarakat yang luas. Dalam riwayat dikatakan untuk membagi emas itu harus memotongnya dengan kapak agar bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang. Sumber harta Abdurrahman seperti yang telah disebutkan berasal dari peternakan yang dia miliki. Dia memiliki 1.000 onta, 100 kuda, dan 3.000 domba yang digembalakan di baki. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki sejumlah besar hewan ternak yang diurus dan dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Peternakan seperti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama dalam budaya Arab dan lingkungannya di mana peternakan ternak adalah mata pencaharian utama atau sumber utama harta. Dia membebaskan beberapa budaknya, kemudian setelah itu meninggalkan harta yang banyak, termasuk emas yang dipotong dengan kapak sehingga melukai tangan para pria. Dia meninggalkan 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba yang merumput di baki. Dia memiliki 4 istri, dan salah satunya berdamai dari 1/4 harga dengan 80.000. Ketika dia meninggal, Utsman bin Affan menyalatkan jenazahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengusung jenazahnya dan dia dimakamkan di Baqi pada usia 75 tahun. Meskipun Abdurrahman bin Auf telah menjadi miliarder,
dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Abdurrahman adalah seorang filantropis yang dermawan. Setelah hijrah ke Madinah, dia terkenal karena bersedekah secara besar-besaran. Dengan murah hati ia berikan harta benda dan sumber daya kepada umat Islam yang membutuhkan. Salah satu tindakan mulia Abdurrahman bin Auf adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan Baitul Mal, kas negara di Madinah. Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang memberikan kontribusi besar ke Baitul Mal ini. Dia memberikan separuh harta kekayaannya untuk membantu memenuhi kebutuhan umat Islam yang kurang beruntung. Tindakan ini menunjukkan dedikasinya untuk melayani masyarakat dan memastikan bahwa semua muslim di Madinah menjadi perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan. Tindakan Abdurrahman bin Auf ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial antar umat Islam pada masa itu. Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan komunitas, dan kontribusi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh penting dari semangat kepedulian yang dijunjung tinggi dalam Islam. Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus pebisnis yang sangat handal. Hal itu dibuktikan dengan kesuksesannya dalam dunia bisnis yang menjadikan Abdurrahman bin Auf orang terkaya pada saat itu. Bahkan dengan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf bisa membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Hingga pada akhirnya sahabat Nabi yang satu ini adalah salah satu dari 8 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Lantas bagaimana prinsip bisnis Abdurrahman? Diketahui sebelumnya Abdurrahman bin Auf bukan dari golongan umat Islam. Hanya saja Khulafaur Rasyidin memberanikan diri mengajak Abdurrahman untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan tak butuh waktu lama, saat ditemui oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, Abdurrahman bin Auf lantas dengan senang hati menemui Rasulullah dan beriman kepadanya. Sementara itu bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf adalah berjualan atau berdagang. Beliau merupakan pedagang muslim yang sangat jujur dan tidak menipu para konsumennya. Berikut ini prinsip bisnis yang dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf. Pertama, temukan pasar dulu sebelum temukan produknya. Strategi bisnis pertama yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf adalah menemukan pasar terlebih dahulu sebelum menemukan produknya. Dengan kata lain, strategi bisnis ala Abdurrahman bin Auf ini sangat mutakhir, karena dengan menemukan pasar terlebih dahulu, produk yang dijual akan laris dengan sendirinya. Yang kedua, tidak menjual barang dengan cara berhutang. Tip yang kedua yaitu tidak menjual barang dengan cara berhutang. Artinya Abdurrahman bin Auf selalu menjual barang dari modal yang ia miliki sendiri. Dan beliau tidak pernah berhutang untuk menjual produk yang ada pada bisnisnya tersebut. Yang ketiga, hanya menjual produk yang berkualitas. Tip bisnis ala Abdurrahman bin Auf yang ketiga adalah hanya menjual produk yang berkualitas. Dengan menjual produk yang berkualitas akan memuaskan hati konsumen, sehingga tidak sedikit pembeli yang akan kembali ke toko penjual barang tersebut. Yang keempat, tidak mengambil keuntungan yang besar. Tip keempat yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dalam menjalankan bisnisnya yaitu tidak mengambil keuntungan yang besar. Dengan kata lain, keuntungan yang didapat dari setiap produk yang dijual tidak terlalu besar. Kendati demikian, bisnis sahabat Nabi yang satu ini sukses dan berhasil. Yang kelima, Allah memberkati apa yang dikehendakinya. Tip yang kelima yaitu memiliki keyakinan bahwa Allah akan menghendaki setiap apa yang ditakdirkannya. Dengan kata lain, berbisnis harus dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisnis yang dijalankan selalu ada dalam ridho dan lindungannya. Dengan demikian, itu adalah 5 tip bisnis sukses ala Abdurrahman bin Auf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.